terus didiamkan sejenak gitu. Untuk pendiamannya kemarin sampai berapa hari, Pak? Sampai 5 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan membahas tentang kiat sukses budidaya tanaman melon di cuaca yang sangat ekstrim di saat petani lain tidak berani untuk menanamnya. Tetapi sang pemilik lahan memberanikan diri dan bisa membuktikan ternyata tanaman melon tetap bisa berproduksi secara maksimal meskipun cuacanya sangat ekstrim. Kemudian ilmu tambahan, biaya yang beliau keluarkan itu kategorinya masih sangat hemat, tetapi hasilnya bisa sangat istimewa. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita lanjutkan pada inti video ini, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini. Kami tetapkan sebagai pemenang terhadap giveaway video kami yang lalu. Nah, untuk teman-teman yang belum beruntung, jangan berkecil hati, karena di setiap video Mitra Petani, insya Allah akan kami sertakan giveaway. Caranya sangat mudah, teman-teman cukup tinggalkan komentar terbaik di kolom komentar video ini. Kemudian untuk teman-teman yang ingin berbudidaya tanaman, kemudian ingin memiliki acuan, silahkan teman-teman bisa miliki buku Tanam Mudah Hasil Melimpah karya Mitra Bertani. Di situ sudah disajikan secara komplit, mulai persiapan sebelum penanaman, olah lahan, pemilihan bibit, kemudian perawatan dan sampai pasca panennya. Insya Allah sudah tersaji dengan sangat lengkap, dengan bahasa yang sangat mudah. Kemudian ini diambil dari pengalaman-pengalaman petani di berbagai daerah yang tentunya sudah sangat sukses. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tidak usah berpikir panjang, karena insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Selamat menonton video ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman melon. Nah, saat ini di musim cuaca yang sangat ekstrim, di mana intensitas hujan sangat tinggi, kemudian hampir setiap hari hujan. Di saat petani lain itu tidak berani untuk menanam melon, apalagi skala open house seperti ini. Tetapi sang pemilik lahan ini justru melihatnya sebagai sebuah peluang dan tantangan. Beliau memberanikan diri dan alhamdulillah beliau bisa membuktikan meskipun cuacanya sangat ekstrim, beliau tetap bisa panen secara maksimal sampai saat ini. Jadi ini tinggal menghitung hari untuk memasuki usia pemanenan. Kondisi tanaman masih sangat bagus ya, buahnya sudah terbentuk. Teman-teman bisa melihat ini satu tanaman bisa dibuahkan 3-4 buah dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Kemudian biaya yang beliau keluarkan itu juga masih sangat hemat itu. Ternyata ada beberapa kiat yang perlu teman-teman perhatikan untuk sukses dalam budidaya tanaman melon. Jadi tidak hanya besar-besaran masalah biaya, tetapi pengetahuan dan pengalaman yang perlu teman-teman imbangi sehingga bisa berbudidaya tanaman secara bijak. Tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pemiliknya langsung. Ini adalah salah satu ahlinya dalam budidaya tanaman melon, khususnya open house. Jadi Pak Joko ini dulu pernah kita jadikan narasumber dan memang terbukti gitu ya, tanamannya memang alhamdulillah bisa panen maksimal, dan alhamdulillah saat ini juga beliau tinggal menghitung hari. Sebenarnya kalau dipanen pun sebenarnya sudah siap gitu, tapi tinggal memantapkan lagi, sudah menjelang panen. Buahnya sangat istimewa, padahal cuacanya ini alhamdulillah luar biasa sangat ekstrim gitu. Kita akan mencoba mengulik dari nol, karena untuk musim seperti saat ini Pak Joko, jarang sekali yang berani atau memberanikan diri untuk budidaya tanaman melon, khususnya di open house atau lahan langsung seperti ini. Pak Joko kok bisa memberanikan diri seperti ini? Pertimbangannya kenapa Pak Joko? Kita lihat dari awal ya, dari olah tanah itu harus diperhatikan. Untuk yang lainnya kan nanti untuk obat barang menyesuaikan. Tapi pemilihannya karena apa berani memberanikan diri? Padahal kan yang lain kan mungkin takut Pak untuk budidaya tanaman di bulan, mungkin ini tanamnya November ya Pak ya? November.
November, sekarang Januari itu kan orang kalau untuk nanam saja itu takut, apalagi kalau melon ya, karena sangat sensitif terhadap serangan jamur, keriting, dan lain sebagainya. Berarti sebenarnya bisa, hanya tinggal kita bagaimana cara mensiasatinya. Kalau untuk musim kayak gini, kalau teori saya kan kita jangan memperbanyak N, nitrogen, kita pertinggikan yang fosfat. Jadi pada intinya ketika teman-teman kurang berani untuk menanam dan resikonya sangat besar ya Mas ya. Kalau di musim penghujan seperti ini, tapi potensi harganya nanti mungkin lebih karena mungkin stok sedikit ya Pak ya. Karena kurang yang tanam. Kurang yang tanam. Kalau tanam pun biasanya juga banyak yang gagal. Biasanya kalau nggak keriting, jamur. Nah, dua momok itu yang membuat kadang petani itu, karena saya pernah melihat sampai mungkin umur 50-an hari itu bagus, hanya dalam waktu 2 atau 3 hari berikutnya sudah langsung hilang karena serangan jamur yang sangat parah. Tapi ini lahan milik Pak Joko masih aman. Yang perlu dipertimbangkan Pak untuk menghadapi musim penghujan seperti ini, kalau tadi kan mulai dari lahan, kalau dari bibit itu juga pengaruh atau tidak Pak? Bibit berpengaruh besar. Itu kan kita harus cari bibit yang pertama kan tahan sama itu kresek. Itu toh sama burat. Jadi mencari bibit yang tahan terhadap serangan jamur dan lebih tahan terhadap serangan keriting daun, karena momoknya itu gitu ya. Jadi kalau bibitnya sudah aman dulu, baru kita nanti berbicara tentang perawatannya. Kalau untuk Pak Joko sendiri Pak, untuk bibit yang digunakan apa ini? Ini untuk saat ini Dillon. Dulu Dillon 65, sekarang Dillon lagi Pak. Karena puas atau gimana Pak? Kalau dulu kan baru coba sedikit, kalau ini kan lebih banyak. Jadi karena berawal dari yang sedikit itu, kemudian sekarang dimantapkan lagi. Jadi kalau skalanya sekarang berapa? Kalau kayaknya ini dibuat 2 tahap ya Pak ya? 2 tahap. Kalau semua itu 3.000-an. 3.000 tanaman. Padahal ini untuk cara penanamannya hanya di satu lajur tengah. Berarti untuk luasan 6.000 batang. 6.000 batang total, atas bawah ini 6.000 batang. Oke, jadi kalau untuk benihnya itu yang digunakan kurang lebih 3.000, hanya memanfaatkan di satu lajur tengah gitu ya. Dan varietasnya Dillon. Dan untuk sampai saat ini terbukti Pak, ketahanan terhadap keriting daun, kemudian terhadap jamurnya sampai saat ini terbukti. Ini masih aman lah, dibilang aman untuk umur segini. Ini umur berapa? 66 mau 67 ya? 67 hari setelah tanam, ini masih aman. Kalau atas sudah ada mulai yang kena kresek, tapi itu juga sudah tidak masalah ya Pak ya? Karena memang untuk penyemprotan juga sudah mungkin sudah diloskan atau sudah dijarangkan, karena ini sudah tinggal menunggu petik gitu. Kemudian jadi ketahanan terhadap penyakit dan keriting daun terbukti ya Pak. Kalau dari produktivitas gimana Pak Dillon itu? Alhamdulillah memenuhi target kita lah gitu. Ini sekarang dibuahkan 2-3 masih besar-besar. Jadi untuk di lahan ini, untuk satu tanaman itu dihidupkan 3 sulur, kemudian untuk setiap tanamannya dibuahkan 2-3, bahkan mungkin ada yang lewat sampai 4. Ada yang 7. Ada yang 7 itu, karena terlewat itu. Tapi untuk Dillon seperti ini, biasanya kan kalau di musim penghujan itu melon itu kadang susah nyantolnya. Tapi kalau untuk ini Alhamdulillah baik itu nyantolnya. Jadi satu tanaman itu minimal ada 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan sampai ada yang 7. Kalau untuk segi diameter atau ukuran atau bobot tidak masalah ya Pak ya? Tidak masalah. Ini kayaknya ada yang sampai sebesar helm tadi. Kemarin itu sudah 5,2. 5,2 kilo. Itu malah over berarti ya. Jadi kalau mau mencari produktivitas, Dillon tidak diragukan lagi ya Pak. Oke, jadi mungkin itu teman-teman untuk yang ingin budidaya tanaman di open house atau di open field, itu silakan memilih benih yang benar-benar sesuai. Karena nanti ketika kita salah memilih benih, itu nanti di kemudian harinya akan kerepotan sendiri. Nah Pak Joko ini karena sudah tahu bahwa kendala utamanya adalah keriting daun, kemudian jamur, makanya beliau mencari yang tahan terhadap kedua hal tersebut. Kemudian keunggulan dari Dillon 65 ini juga di produktivitasnya, memang sudah berkali-kali petani yang kita temui, kalau produktivitas tidak diragukan. Jadi bukan bingung mencari buah kok nggak nyantol, kalau ini bingung seleksinya. Tadi bisa sampai 7 itu kan karena bingung nyeleksinya, karena kayak bagus semua. Apalagi Pak Joko kan dibuat 3 sulur ya Pak ya. Pertimbangan kenapa kok dibuat 3 sulur itu kenapa Pak? Itu kan misalkan kita kan takutnya ada yang keriting, ya itu kan yang satu untuk ganti. Tapi alhamdulillah keritingnya
aman, kan malah jadi penambah. Jadi penambah ya, jadi produktivitasnya bisa ditambah, biaya pengeluaran bisa lebih dihemat. Karena untuk harusnya kan biasanya 2 lajur ya Pak ya, dan ini hanya memanfaatkan 1 lajur, kemudian dipangkas pucuk, dijadikan 3. Ya. Jadi untuk biaya bibit udah 50%. Di penghematan 50% dengan hasil yang tidak kalah. Kalau nanam di tengah, keuntungannya selain hemat benih Pak, dari segi pertumbuhan tanaman apakah juga bisa lebih baik atau gimana Pak? Tanaman lebih maksimal mencari makan, sama perawatan lebih mudah. Apalagi di musim penghujan seperti ini ya Pak ya. Kalau 2 lajur mungkin tingkat kelembabannya sangat tinggi. Kemudian kalau di tengah itu mungkin sistem perakaran akan berkembang secara maksimal karena dia bisa ke kanan dan ke kiri. Kalau di pinggir mungkin dia akan langsung mentok pada bagian langsung ke bawah gitu. Tapi kalau di tengah kan mungkin masih leluasa gitu ya. Dan ini terbukti beliau menanam hanya di 1 lajur, tapi kalau sekilas seperti kayak 2 lajur karena penuh itu. Karena yang satu takutnya satu tanaman ada yang keriting terus sebelahnya untuk menutup itu. Nah, karena ini yang satu juga nggak keriting, makanya jadi hidup semua gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini dengan sistem tanam 1 lajur ini menguntungkan, biaya pengeluaran bisa lebih dihemat, tetapi hasil bisa dimaksimalkan. Kemudian catatan lagi Mas, sebelum kita masuk ke perawatan, ini 1 lajur, kemudian pangkas pucuk ya Pak. Kemudian mulsa yang digunakan ini juga sangat besar. Pertimbangannya kenapa Pak? Padahal nanamnya kan cuma di tengah gitu. Kenapa mulsanya atau bedengannya juga dibuat sangat besar seperti itu? Pertama untuk mengurangi rumput, kedua kan untuk mengurangi uap dari bawah ke daun. Nanti keamanan tanaman itu akan lebih aman atau gimana? Aman, tidak mudah terserang jamur. Tidak mudah terserang jamur itu ya. Jadi dari segi kelembaban ini bisa lebih stabil ya Pak. Kemudian kalau ada air atau genangan dia bisa agak sedikit tertahan oleh mulsa ini gitu. Jadi dia tidak mudah masuk. Jadi meski seolah-olah kalau biaya anggaran untuk membeli mulsa agak sedikit ditambah hanya sedikit, tetapi nanti penghematan di kemudian harinya akan lebih banyak. Karena untuk perawatan rumput, ibaratnya ini tidak usah ngerawat rumput ya Pak ya, karena rumputnya sudah nggak tumbuh sangat di bawah seperti ini. Kemudian dari segi kelembaban ini baik musim penghujan atau musim kemarau, insya Allah akan sangat recommended, karena kalau musim kemarau mungkin panas juga tidak bisa langsung masuk ke permukaan tanah karena tertutupi, sehingga kestabilan suhu, kemudian cadangan air itu akan lebih tahan. Ketika musim penghujan juga ini akan lebih aman gitu, karena air tidak mudah masuk, kemudian ketika bedengannya besar, akar juga akan leluasa. Dan menurut pengalaman Pak Joko, untuk kekuatan terhadap serangan penyakit juga lebih tinggi, sehingga tanaman bisa lebih aman itu Pak. Baru setelah itu baru berbicara tentang perawatan ya Pak ya. Kemudian kalau Delon 65 ini idealnya bisa panen di umur berapa Pak? Sebenarnya kalau buahnya nggak terlalu ke atas, itu awal udah bisa panen. 65 mungkin ya Pak ya? 65, 63 udah bisa Mas. Tapi karena ini Pak Joko ada yang di bawah, kemudian ada yang agak di atas. Ini ada sampai yang tingkat 4 ya, di 1, 2, 3, 4. Jadi ada bersusun sampai 4 ke atas itu. Jadi sembari menunggu yang atas ya Pak ya. Sembari menunggu yang atas, maka panenannya itu agak ditunda. Gitu. Sampai sejauh ini menanam Delon 65 ini puas Pak? Puas. Dan ketagihan? Iya. Ketagihan. Ingin mencoba lagi. Dan ini beliau juga nanamnya dalam skala yang sangat luas. Apalagi musim yang kayak gini, bisa jadi ini nulayani adat, bahkan mungkin dianggap aneh oleh orang-orang sekitar ya Pak ya. Menantang musim. Dan justru itu mungkin potensi harganya juga akan lebih tinggi. Seriwing Pak, atau infonya ini di angka, meskipun belum pasti ya, tapi kisaran berapa Pak untuk harga? Di atas 10.000. Di atas 10.000. Nah teman-teman tinggal mengkalikan itu nanti tonasenya berapa, kemudian kalikan 10.000 itu ya. Kalau melon seperti ini di atas 10.000 itu sudah istimewa ya Pak ya. Beda dengan melon premium gitu. Kalau melon seperti ini di atas 10.000 itu sudah sangat luar biasa, karena nanti dia akan menang di produktivitas atau di tonasenya dia akan menang gitu. Makanya 10.000 itu sudah sangat bagus ya Pak. Sudah sangat bagus, dan Pak Joko ini memang pemain melon, sukanya nanam melon dan lebih suka di menantang musim, melawan arus, karena potensi harganya nanti akan lebih tinggi. Sebelum masuk ke perawatan Pak, kita mungkin berbicara tentang olah lahannya terlebih dahulu. Nah untuk olah lahannya ini seperti apa Pak? Untuk pupuk yang dimasukkan di sebagai dasaran ini apa saja? Untuk pupuk masih sama seperti yang dulu-dulu itu. Cuman ini ada pupuk tembakau tak ikut dimasukkan gitu. Pupuk tembakau? POC atau gimana Pak? Ya sejenis yang buat tembakau itu tuh. Oh NPK itu? Ya. NPK basal? Yang fosfat itu loh, yang N-nya kecil lah.
Kita kan ngambilnya untuk daun gitu loh. Jadi N-nya itu ditekan, tapi fosfatnya ditinggikan. Dinaikkan. Jadi berarti fokusnya di itu ya. Jadi kalau untuk pupuk dasar hampir sama dengan yang dulu-dulu. Kemudian tanpa pupuk kandang, Mbak? Ini sedikit. Sedikit. Kemudian dolomit masuk. Dolomit masuk. Kemudian pupuk kimia intinya fosfatnya ditinggikan. Oke. Kemudian itu di tengah atau disebar secara merata atau di dua baris samping gitu, Pak? Ini di samping-samping. Oh, berarti tengah malah kosong ya, Pak? Tengah kosong. Tengah malah kosong, tapi nanamnya malah di tengah. Dan justru malah aman ini. Aman. Karena tidak langsung makan pupuk. Ada syarat nggak, Pak, terkait dengan pendiaman misalnya? Benarnya cuma sedikit, tapi kemarin kan ada kendala itu, terus didiamkan sejenak gitu. Untuk pendiamannya kemarin sampai berapa hari, Pak? Hampir 5 bulan. Jadi karena kemarin beliau mengalami kendala, sehingga untuk sampai penanaman itu pendiamannya sampai 5 bulan. Itu apakah dalam kondisi sudah tertutup mulsa, Pak? Sudah. Apa rumput ya itu tidak tumbuh? Alhamdulillah rumput tidak ada. Karena pas itu masih panas. Masih panas sehingga kondisi tanah kering ya, Pak? Kering ya, sehingga mungkin belum tumbuh. Jadi waktu selama 5 bulan itu secara zat belum habis ya, Pak ya? Kalau dilihat belum, masalahnya ini masih bisa keluar buah seperti ini. Itu juga sih tidak diberi pupuk lagi ya, Pak ya? Tidak diberi pupuk lagi, tapi memanfaatkan apa yang di dasaran tersebut, buahnya tetap seperti ini. Berarti bahwa pupuk tidak hilang gitu. Dan pas waktu itu memang kondisinya musim kemarau, kondisi tanah di sini kalau pas panas dia sangat keras ya, Pak ya? Tidak bisa menyimpan air kayaknya, jadi sangat keras gitu. Sehingga rumput saja itu tidak tumbuh. Dan alhamdulillah karena pendiaman itu saat ini malah panennya harganya pas bagus. Pas bagus. Mungkin saran Pak Joko sebelum kita lanjut di perawatan untuk teman-teman yang ingin menanam melon di lahan terbuka seperti ini, kalau di musim penghujan itu secara digarisbawahi kan tadi Pak Joko untuk memilih bibit benih yang tepat, kemudian mengurangi unsur nitrogen. Kemudian pemupukan di bagian bawah juga nitrogennya seminimal mungkin, tapi yang difokuskan adalah di fosfat. Kemudian pendiaman lahan juga sebisa mungkin agak dilamakan. Kemudian mulsa digunakan yang lebih lebar ya, Pak ya. Ini lebarnya sekitar 160. Kemudian kalau bedengan ini berapa? 2 meter as. 2 meter as ya. Jadi mentahannya itu adalah sekitar 2 meter. Ini kalau tingginya sekitar 40 sampai 50 cm ya, Pak ya? 50-an cm, sehingga kalau ada air ini tidak bisa langsung masuk ke sini. Jadi untuk sampai sejauh ini, Pak, tingkat kelayuan aman, Pak? Alhamdulillah aman. Kemudian busuk batang aman, bercak daun dibilang di usia segini masih aman. Jadi beliau itu mengatakan aman karena fasenya saat ini sudah fase pemetikan gitu. Kalau awal-awal pas fase pembentukan buah itu ya masih aman, sangat bersih. Dan ini pun juga saya beberapa hari kemarin ke sini masih sangat bersih. Ini karena sudah menjelang panen, jadi mungkin perawatan juga fokusnya sudah di buah, tidak ke daun. Sehingga kalau mungkin teman-teman melihat kok seperti sudah ada bercak, ya ini karena sudah menjelang panen itu gitu. Tapi pada dasarnya sampai sejauh ini aman dan insya Allah panen bisa maksimal. Mungkin itu sahabat petani semua beberapa trik yang disampaikan oleh Pak Joko untuk di awal ini. Nanti akan kita sambung pada part yang kedua, yang dimana di video tersebut akan lebih spesifik membahas tentang perawatan yang dilakukan itu apa saja. Karena cuacanya seperti ini, kemudian kalau melihat dari tadi yang disampaikan Pak Joko itu sebenarnya cukup sederhana, tidak neko-neko, tetapi hasilnya bisa sangat istimewa. Tentu saja itu ada hal yang mungkin sangat menarik dan sedikit bocoran. Untuk pestisida yang beliau gunakan itu sangat hemat kelasnya di petani melon. Mungkin baru pertama kali ini saya menemukan seperti yang disampaikan Pak Joko di video selanjutnya itu. Jadi menurut saya itu sangat hemat dan bisa jadi ini yang dicari oleh sahabat petani semua, di mana perawatan bisa kita minimalisir tetapi hasil bisa sama bahkan melebihi dari biasanya. Mungkin itu, semoga video ini bermanfaat. Pak Joko terima kasih. Kita lanjut di video yang kedua. Untuk teman-teman jangan lupa untuk melanjutkan video kami yang kedua karena video tersebut akan membahas lebih lengkap seputar perawatan pada melon lahan milik Pak Joko. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih, dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami yang kedua.